Halo, kembali berjumpa dengan Mr. Benben ya. Ini sekarang kita akan bahas tentang dimensi 3. Jadi ini sudah video keempat begitu ya. Jadi di sini 04 ya. Jarak titik ke garis. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas jarak titik ke titik ya. Nah, kali ini adalah jarak titik ke garis. Sebelum kita langkah lebih lanjut, kita harus mengerti terlebih dahulu sebenarnya kalau titik ke garis itu jaraknya bagaimana sih? Nah, gitu ya. Oke, jadi kita akan coba lihat. Jadi jarak titik ke garis. Jadi misalnya saya punya titik A, gitu ya, titik A di sini. Lalu saya punya sebuah garis, begitu ya. Saya namakan garis G misalnya. Oke. Jadi jarak dari titik A ke garis G itu adalah kita harus mencari rute yang paling pendek. Rute paling pendek. Jadi misalnya ke sini misalnya. Jika kita mempunyai rute yang lebih pendek, maka itulah sebenarnya yang bisa kita pakai sebagai jarak. Oke, menurut kalian bagaimana nih dengan yang ini? Oke, ini sudah lebih pendek ya. Tapi yang paling pendek itu adalah yang ini. Yaitu yang membentuk sudut siku-siku ini ya. Nah, jadi apa definisi dari jarak titik ke garis? Nah, definisinya adalah begini. Semua yang kita lakukan adalah memproyeksikan titik A ke garis gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menarik tegak lurus sampai memotong garis G, maka diperoleh sebuah titik potong. Titik ini disebut titik proyeksi. Jadi kita bisa namakan misalnya A aksen gitu ya. Jadi A aksen adalah titik hasil proyeksi gitu ya. Titik hasil proyeksi A pada G. Nah, begitu. Nah, maka jarak titik A ke garis G itu bisa kita definisikan sebagai panjang ruas garis A aksen. Nah, dengan A aksennya adalah hasil proyeksi titik A pada garis G. Jadi kita harus memproyeksikan, jadi dia akan kayak sinar gitu ya. Misalnya kita punya sebuah sinar gitu ya. Sinar begitu ya, ini center misalnya. Oke. Maka ini sinar ini akan terpancar begitu ya, terpancar. Maka ini akan bayangannya akan jatuh di sini. Nah, jadi ini A aksen sebenarnya juga bisa dianggap sebagai bayangan. Nah, ini gambar senternya hapus saja. Oke ya, jadi seperti begitu bayangan. Nah, maka kita akan mendapatkan beberapa kemungkinan nantinya. Oke. Jadi pada intinya adalah nanti kita harus menarik garis memotong tegak lurus dengan garis yang hendak kita cari jaraknya itu. Nah, jadi ini adalah jaraknya. Nah, gitu ya. Oke, mungkin kita perlu melihat beberapa kasus contoh soal gitu ya. Nah, oke, kita coba lihat contoh ini. Jadi ini adalah contoh soal kasus di mana kita bisa langsung lihat jaraknya begitu ya. Oke, coba kita lihat. Jadi yang pertama, tentukan jarak titik A ke garis BF. Oh ya, kubusnya ini berusuk 6 cm ya. Jarak titik A ke garis BF. Oke, titik A-nya di sini. Garis BF-nya di sini. Berarti kalau kita tarik tegak lurus, berarti A kita tarik ketemu di B dong ya. Tegak lurus begini ya. Maka B ini sebenarnya adalah A aksennya. Padahal kita tahu jaraknya itu kan adalah A aksen gitu ya. Nah, tapi A aksennya itu ternyata adalah B. Berarti sama ada jaraknya dengan AB. Pada AB itu kan adalah panjang rusuk ya, 6 ya. Maka jaraknya 6 cm. Jadi langsung terlihat begitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat yang berikutnya. Oke, ini adalah titik A ke garis FG. Oke, ini garis FG. Kalau kita tarik supaya dia tegak lurus, berarti ini dong. Begini ya. Oke, jadi AFG ini tegak lurus gitu ya.
Kenapa? Karena AFGD itu adalah persegi panjang ya. Berarti dia tegak lurus di sini. Ini sebenarnya tegak lurus dia. Oke, karena tegak lurus begini, berarti sebenarnya F ini tentu adalah A aksennya ya. Padahal jaraknya kan harusnya adalah A aksen gitu ya. Karena A diproyeksikan ke garis FG, berarti A ke bayangannya ya. A ke bayangannya. Tetapi A aksen itu ternyata adalah F gitu ya. Maka kita tahu AF ini kan adalah diagonal sisi ya. Diagonal sisi. Oke, diagonal sisi kan adalah R akar 2 ya. Sedangkan R-nya itu adalah 6. Berarti jadi 6 akar 2 cm. Nah, gitu ya. Oke, coba sekarang kita lihat yang lain. Titik A ke garis BE. Oke, garis BE mana? Saya pakai warna hijau ya. Oke, ini garis BE nih. Nah, ini garis BE. Oke, saya tebalin. Oke. A ke BE berarti ini pas di tengah ya. Karena ini kan adalah persegi ya. Kalau persegi kan diagonalnya berpotongan tegak lurus begitu. Kalau persegi panjang enggak ya. Oke, kita anggap ini titik tengah ini misalnya P lah ya. Oke. Berarti sebenarnya harusnya jawabannya kan A ke A aksen gitu ya. Tapi A aksen itu adalah P. Maka berarti jarak AP begitu ya. Kita tahu AP ini adalah setengah dari AF ya. Pada AF ini kan adalah diagonal sisi ya. Berarti dia setengah diagonal sisi. Berarti setengah kali 6 akar 2. Oke, dapatnya adalah 3 akar 2 cm. Nah, jadi saya pikir ini masih mudah begitu ya. Oke, kita akan lihat contoh kasus berikutnya. Nah, kita lihat contoh kedua ya, kasus segitiga siku-siku. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencari jarak titik ke garis, jadi misalnya jarak titik itu ya ke garis, ini garis G misalnya. Biasanya itu di garis itu kita tentukan ada 2 buah titik. Misalnya dinamakan misalnya garis BC misalnya, garis BC gitu ya. 2 titik. Jadi garisnya itu terbentuk dari melalui 2 buah titik yang diketahui begitulah ya. Oke, maka kita harus membuat yang namanya segitiga titik garis. Ini istilah dari saya, namanya segitiga titik garis. Apa itu? Yaitu segitiga menghubungkan antara titik dengan ujung-ujung pada garis, sebenarnya ruas garis gitu ya. Nah, jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah misalnya kita mau cari jarak titik A ke garis BC, maka kita akan membuat segitiga ABC begitu ya, segitiga ABC. Jadi kalau jarak titik A ke BC, maka kita buat segitiga ABC gitu, namanya segitiga titik garis gitu ya, segitiga titik garis. Nah, masalahnya adalah pada saat kita membuat segitiga titik garis, itu bisa ada beberapa kemungkinan nih segitiga titik garisnya nih. Oke ya, jadi segitiga titik garis ini itu ada beberapa kemungkinan nih. Jadi bisa pula dia menghasilkan segitiga siku-siku. Bisa pula segitiga sama kaki. Oh, sama sisi dulu ya. Sama sisi. Lalu kemudian sama kaki. Lalu kemudian baru segitiga sembarang. Oke. Nah, jadi ada 4 kemungkinan yang bisa kita dapatkan dari membuat segitiga titik garis. Nah, ini yang kasus yang itu ya, segitiga siku-siku ya. Oke, nanti kita akan bahas yang sama sisi, sama kaki, lalu yang sembarang. Oke, contoh soalnya ini. Jadi, tentukan jarak titik A ke garis BH. Oke, jadi titik A ini ke garis BH. Maka karena A ke BH, berarti kita membuat segitiga ABH. Nah, lalu kita harus perhatikan baik-baik segitiga ABH. Oke, ini adalah merupakan segitiga apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat tentu saja di sini siku-siku ya. Siku-siku. Berarti kita memperoleh segitiga ABH ternyata merupakan segitiga siku-siku. Nah, jadi kalau segitiga siku-siku bagaimana? Nah, ini kita akan menggunakan yang disebut dengan perbandingan luas. Oke, jadi kalau segitiga siku-siku,
Maka kita gambar keluar segitiga siku-sikunya. Oke. Lalu kita kasih nama lah. Ini H, ini A, ini B ya. Oke. Nah, lalu kita akan menentukan panjangnya ya. Oke, ini kan panjang rusuknya 6 semua ya. Oke, dari soal ya. Maka AB ini sangat jelas 6, karena AB merupakan panjang rusuk. Kalau AH ini, kalau kita perhatikan, ini merupakan diagonal sisi. Berarti rusuk akar 2. Sedangkan BH ini adalah diagonal ruang. Berarti rusuk akar 3. Nah, gitu ya. Lalu kemudian apa sih yang hendak kita cari? Yang kita cari adalah titik A ke garis BH. Berarti dari A, kita tarik garis tegak lurus memotong BH, gitu ya. Jadi memotong BH tegak lurus nih. Nah, gitu. Nah, maka katakan ini misalnya titik P gitu ya. Berarti yang hendak kita cari itu sebenarnya adalah jarak A ke P, begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Caranya adalah kita melakukan yang disebut teknik luas sama dengan luas. Nah, gitu ya. Luas sama dengan luas. Oke. Kita tahu luas segitiga itu adalah setengah kali A sekali tinggi ya. Mungkin saya geser ke kanan saja. Oke. Setengah kali A sekali tinggi kan. Kalau kita menganggap AB-nya ini alas, berarti tingginya kan AH ya. Maka setengah kali alas AB kali AH, begitu ya. Nah, tetapi kalau kita anggap bahwa BH ini adalah alas, berarti tingginya adalah AP. Karena AP ini tegak lurus dengan BH, maka dia jadi tinggi ya. Berarti ini bisa juga setengah kali alas, alasnya BH, kali tinggi, tingginya adalah AP. Nah, ini setengah bisa coret karena setengah bagi setengah 1 ya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja nih apa yang kita perlu cari ya. AB ini kan 6. AH-nya adalah 6 akar 2. Sedangkan BH itu adalah 6 akar 3. AP ini mau kita cari, misalkan X begitu ya. Oke, jadi maka X itu sama dengan 6 dikali 6 akar 2 itu dibagi sama 6 akar 3. Oke, 6 bagi 6, 1 ya. Nah, maka kita peroleh X itu adalah 6 akar 2 dibagi akar 3. Oke, rasionalkan ya. Kali akar 3 per akar 3. Maka diperoleh akar 2 kali akar 3, akar 6 ya. Nah, dibagi akar 3 kali akar 3, 3. 6 bagi 3 berapa? 2. 2 akar 6. Jadi jarak titik A ke garis BH adalah berapa? 2 akar 6 cm. Oke, jadi kalau masih belum begitu paham, ini bisa di back ya, lalu dilihat, simak pelan-pelan begitu, sambil di pause gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa sertakan di komentar. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, kita lihat yang nomor 3 ini. Ini merupakan kasus segitiga sama sisi ya. Kok bisa ya? Oke, coba kita lihat contohnya. Oke, kubus ABCD EFGH berusuk 6 cm. Tentukan jarak titik B ke garis DG. Berarti kita perlu membuat segitiga BDG dong kan? Oke, jadi titik B di sini. Oke, DG ini ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan segitiga BDG ini merupakan segitiga apa, ya kan? Kalau kita perhatikan BG ini kan merupakan diagonal sisi ya. Kalau BD diagonal sisi juga. DG diagonal sisi juga. Jadi semua rusuk atau sisi dari segitiga BDG merupakan diagonal sisi. Berarti panjang mereka sama. Karena panjang mereka sama, berarti disebut segitiga sama sisi ya. Oke, maka ini segitiga BDG ini merupakan segitiga apa? Segitiga sama sisi. Sama sisi ya. Nah, oke. Nah, kalau segitiga sama sisi bagaimana? Oke, kita gambar keluar saja segitiga sama sisinya. Oke ya.
Oke, jadi kira-kira saja. Oke ya. Nah, maka ini adalah G, ini adalah D, ini adalah B. Oke. Karena merupakan diagonal sisi, berarti rusuk akar 2 ya. Berarti rusuknya ke 6. Berarti 6 akar 2 dong ya. Semua ini 6 akar 2 nih. 6 akar 2. Oke. Sekarang kita mau cari apa? Kita mau mencari titik B ke DG. Berarti B ini tarik tegak lurus ya. Karena DB dan BD dan BG ini sama panjang, maka kalau ditarik tegak lurus maka dia pas berada di tengah, begitu ya. Nah, jadi ini akan pas di tengah bagi 2 begini. Kalau dia di ini kakinya sama ya, kaki di sininya ini sama. Kalau berbeda maka dia nggak ngepas di tengah, dia bisa bergeser. Oke, kalau dia sama maka dia pas di tengah nih. Berarti sebenarnya ini tinggal Pitagoras kan? Ya, soalnya berarti dengan kata lain ini jadi bagi 2 ya. Jadi di sini jadi 3 akar 2, sini juga 3 akar 2, bagi 2 lah. Nah, maka ini anggaplah ini titik P lah ya, oke? Maka berarti kita hendak mencari panjang BP ini panjangnya berapa gitu ya. Oke, berarti kalau kita gambarkan keluar, maka ini jadi segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku nih. Jadi segitiga siku-siku. Apa G, ini P, siku-siku di P ya. Ini adalah B. Dengan BG itu 6 akar 2, sedangkan PG itu 3 akar 2, oke. Sedangkan PB ini mau kita cari ini X. Karena mau kita cari ini bukan sisi miring, berarti pakai kurang ya. Oke, pakai kurang. Berarti gimana cara mencarinya nih? Oke ya, masih ingat ya? 3 akar 2 sekian sama 6 akar 2. Kita bisa bagi dengan 3 ya. Oke, kalau kita bagi 3 misalnya, kita bagi 3, maka ini jadi mengecil jadi akar 2 titik-titik sama 2 akar 2. Oke. Nah, atau bagi 3 akar 2 mungkin ya lebih itu. Ya, kalau bagi 3 akar 2 berarti ini akan menjadi 1. Oke, ini akan menjadi 1, ini akan menjadi 2 gitu ya. Maka ini titik-titik ini itu adalah jelas akar dari 2 kuadrat dikurangin 1 kuadrat alias akar 3 gitu ya, akar 3. Akar 3. Oke, tadi kita bagi 3 akar 2. Maka X-nya itu berarti harus dikalikan sama 3 akar 2 gitu ya. Oke, maka dikalikan sama akar 3. Oke, jadinya adalah 3 akar 6 gitu ya. Oke, jadi jarak titik B ke garis DG adalah 3 akar 6 cm gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh kasus berikutnya. Oke, kita lihat contoh ini. Jadi keempat itu kasus segitiga sama kaki. Oke, coba kita lihat. Titik P terletak pada pertengahan rusuk CG. Tentukan jarak titik B ke garis DP, gitu ya. Oke, jadi karena jarak B ke DP, berarti kita gambarnya kan segitiga BDP ya. Oke, BDP. BDP ini segitiga apa? Oke ya, kita coba lihat ini BDP. Oke. Nah, kalau kita lihat ini BP sama DP ini kan sama ya panjangnya ya. Oke, tetapi DB ini tidak sama. Maka berarti ini jelas sama kaki gitu ya. Nah, maka ini segitiga sama kaki. Nah, kalau sama kaki ini bagaimana caranya ya? Nah, gitu. Oke, kita gambarkan segitiga sama kaki. Oke, kita gambar segitiga sama kaki. Oke, kira-kira saja. Oke, lalu sini P, di sini D, di sini B. Gitu ya. Berarti kita harus mencari tahu BP ini sebenarnya berapa dulu ya. Oke, BP ini kita cari tentu menggunakan teknik jarak titik ke titik gitu ya. Berarti kita harus cari segitiga siku-siku. Berarti BCP ya, siku-siku di C.
Oke, kita akan coba hitung terlebih dahulu segitiga apa? Siku-siku ya. Oke, ini langkah pertama, berarti segitiga siku-siku BCP. Oke, CP ini setengah dari CG ya. Karena 6, berarti ini 3 dong ya. Sedangkan BC ini kan panjang rusuk 6 gitu ya. Berarti ini mau dicari. Berarti 3, 6, sekian ya. Nah, kita bisa bagi 3. Maka dapatnya 1, 2, dan sekian. Berarti sekian ini carinya adalah akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar 5 ya. Karena bagi 3, berarti kita harus kali 3 ya. Berarti kita tahu dari sini bahwa BP-nya itu 3 kali barang ini ya. Berarti 3 akar 5. Kalau BP sudah tahu 3 akar 5, berarti kita sudah bisa menentukan di sini 3 akar 5. Berarti karena sama kaki, berarti ini juga 3 akar 5 ya, begitu ya. Sedangkan DB ini kan adalah diagonal sisi ya, rusuk akar 6. Rusuk akar 2 ya. Berarti apa? Rusuk akar 2, begitu ya. Nah, yang mau kita cari yang mana ya? Yang mau kita cari adalah jarak titik B ke DP. Berarti tarik garis tegak lurus gitu ya. Nah, tegak lurus begini ya. Oke, misalnya ini adalah titik R misalnya. Berarti mau kita cari adalah BR nih. Nah, ini ya. Nah, sekarang gimana cara cari BR? Caranya adalah menggunakan luas sama dengan luas. Tetapi terlebih dahulu kita cari tinggi ini nih. Maka saya gambar keluar lagi. Oke, langkah kedua ya. Langkah kedua. Oke, kita mencari tinggi dari segitiga sama kaki ini ya. Cari tinggi. Oke, jadi di sini adalah 3 akar 5. Ini segitiga apa? Ditulis dulu beliau ya. B, D, B gitu ya. Nah, ini 3 akar 5. Ini tinggi yang mau kita cari ya kan. Maka ini pasti akan sama karena ini sama kaki gitu ya. Oke, pasti tengah ya. Tapi di sini DB ini 6 akar 2. Berarti ini jelas 3 akar 2. Berarti mau kita cari ini. Oke, ini kasih nama apa nih? Misalnya T ya. Oke, berarti mau cari PT. Berarti apa? Titik-titik 3 akar 2 sama 3 akar 5. Oke, bagi 3 dapat akar 2 sama akar 5. Berarti ini titik-titik ini tentu akar dari ini kuadrat 5 dikurangin ini kuadrat 2. Dapatnya akar 3. Oke, berarti tingginya ini sangat jelas apa PT ini. Itu adalah apa? 3 kali, karena bagi 3 ya. Berarti kita harus kali 3. Maka 3 kali akar 3 ini ya. Nah, kalau kita sudah dapat, baru kita bisa ke langkah terakhir ini. Oke, langkah ketiga ini ya. Oke. Jadi tinggi ini adalah apa? 3 akar 3 ya. Oke, ini kan kita kasih tadi nama apa? T ya. Oke, PT. Oke. Maka luas sama dengan luas. Oke, mungkin jangan terlalu ke sana. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa ini DB ini alas, jadi setengah kali DB, maka tingginya adalah PT. Nah, gitu ya. Kalau PD ini ada alas, setengah alas dari PD, maka tingginya jelas yang tegak lurusnya ya, yaitu BR ya. Nah, gitu ya. Oke, setengahnya coret. Masukkan DB-nya adalah 6 akar 2. PT-nya adalah tadi berapa? 3 akar 3 PT ya. 3 akar 3. Oke, PD adalah 3 akar 5. Oke, PD 3 akar 5 ya. BR-nya adalah, mau kita cari X ya. Oke, berarti X ini tentu adalah 6 akar 2 dikali 3 akar 3 dibagi sama barang ini. 3 akar 5. Oke, karena sama-sama 3, 3 bagi 3, 1 ya. Maka berarti X itu adalah apa? 6 akar 2 dikali akar 3 dibagi akar 5. Oke, ini kalau dikalikan dapatlah 6 akar 6 dibagi akar 5 sama apa? Rasionalkan penyebut. Oke. Maka ini jadi akar 6 kali akar 5. Akar 30 bagi 5. Oke. Dapatlah. Oke, maka kita sudah bisa tulis kesimpulan gitu ya. Oke, kesimpulan. Jadi
panjang, jarak jarak titik B ke garis DP adalah 6/5 akar 30 cm. Oke, mungkin kita akan lanjut ke contoh berikutnya lagi. Oke, kita lihat contoh nomor 5. Jadi nomor 5 ini adalah contoh kasus segitiga sembarang gitu ya. Oke, kalau kita perhatikan nih kubus ABCDEFGH berusuk 6 cm. Jadi titik K ini terletak di pertengahan GH, titik L terletak di pertengahan BC gitu ya. Ditanya adalah jarak titik A ke KL. Kalau jarak titik A ke KL, berarti kita membuat segitiga AKL dong ya. Jadi kita membuat segitiga AKL gitu ya. Nah, segitiga AKL ini segitiga apa nih? Jadi kalau kita perhatikan, ini sama sekali tidak ada panjang yang sama ya. Kalau kita perhatikan ya. Maka karena tidak ada yang sama, berarti ini segitiga sembarang ya. Nah, kalau segitiga sembarang bagaimana nih caranya? Oke, kita coba terlebih dahulu cari semua panjang sisinya. Oke, jadi langkah pertama mungkin kita cari terlebih dahulu cari apa nih? Cari KL terlebih dahulu ya, atau AL. Oke, cari AL dulu deh. Cari AL nih. Oke, untuk mencari AL berarti kita perlu segitiga siku-siku ABL. Oke, kita gambarkan segitiga siku-siku ABL. Gitu ya. Ini L, ini B, ini A. Oke, lalu di AB-nya kan 6 ya. BL-nya kayaknya setengahnya berarti 3 ya. Oke, berarti di sini adalah kita bagi 3, dapat 1 sama dapat 2. Berarti kalau kita Pythagoras ini berarti jadi akar dari kuadrat tambah kuadrat ya. Jadi 4 tambah 1 ya. Jadi akar 5 lah ya. Oke, langsung aja deh. Atau cari di sini lah ya. Oke, 3, 6, sekian. Oke, bagi 3 gitu ya. Dapatnya 1, 2, sama sekian. Sekiannya ini berarti akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Akar 5. Oke, berarti kita tahu bahwa titik ini akar 5 perlu dikali 3 ya. Jadi sini dapatnya adalah 3 akar 5 gitu ya. Oke. Berarti dengan kata lain, AL ini adalah 3 akar 5 nih. Oke, yang kita cari kita lingkarin aja biar ingat gitu ya. Oke, maka berarti kita sudah berhasil mencari panjang AL. Lalu kemudian berikutnya adalah mencari panjang KL. Oke, panjang KL itu berarti kita pakai segitiga apa nih? Segitiga KGL. Oke ya, KGL. Nah, KGL gitu ya. Oke, ini K, ini G, siku-siku ya. Ini L. Nah, sekarang masanya ada KG ini berapa? KG ini setengahnya, berarti tentu saja 3 loh ya. Asal GL ini bagaimana nih GL? Kalau kita lihat GL sama AL kan sama panjang ya. Jadi GL itu sebenarnya sama panjang dengan AL. Oke, AL kita tadi udah dapat nih 3 akar 5. Oke, berarti GL ini 3 akar 5. Oke, berarti mau kita cari KL ini, berarti 3 akar 5 sama sekian ya. Titik ya. Bagi 3, maka dapatnya adalah 1 akar 5 sama titik-titik. Berarti ini adalah akar dari kuadrat tambah kuadrat. 5 tambah 1 akar 6. Berarti ini 3 akar 6 dong ya. Karena kali 3. Saya bagi 3 sih tadi. Oke, berarti KL ini adalah 3 akar 6 nih. 3 akar 6. Oke, ini mungkin saya hapus terlebih dahulu aja deh, biar tidak mengganggu. Oke, langkah berikutnya cari apa? Cari AK. Oke, cari AK. Gimana cara mencari AK nih? AK berarti kita bisa memakai AHK ya. AHK nih. Oke, AHK ini berarti ketiga cari apa? AK ya. Cari AK. Ini kedua tadi saya lupa tulis, saya udah tak apa. Oke, cari AK. Maka kita gambar segitiga siku-siku AHK. Oke. AHK begini ya.
Ini H, A, K, siku-siku di H, gitu ya. HK tentu setengahnya, berarti 3 ya. AH ini ada diagonal sisi, berarti di rusuk akar 2, 6 akar 2 ya. Berarti mau kita cari AK ini adalah berarti 3, 6 akar 2 sama titik-titik ya. Oke, bagi 3, maka diperoleh 1, 2 akar 2 sama titik-titik. Ini berarti akar dari kuadrat tambah kuadrat ya. Ini kuadrat kan 8 nih, tambah 1, oke ya, akar 9. 3 dong, 3 kali 3, 9. Oke, maka kita peroleh bahwa AK ini tuh adalah 9. Nah, kalau kita sudah dapat ketiga panjangnya, maka kita gambar keluar segitiga sembarang AKL ya. Oke, segitiga sembarang AKL. Ini yang keempat, oke ya. Jadi kita gambar keluar segitiga AKL sembarang ya. Nah, gitu aja. Oke, jadi ini segala sembarang nih. A K-nya di mana? K di atas, oke. AKL gitu ya. Oke, kita berikan panjangnya gitu ya. Oke, jadi kita mau cari apa sih? A ke KL ya. Oke, A ke KL. Berarti ini A ini kita tarik ke KL tegak lurus gitu ya. Nah, dia nggak pas di tengah karena AK sama AL kan panjangnya beda ya, nggak pas di tengah nih. Jadi kita nggak tahu ini berapa. Ini kasih nama apa nih ya? Kasih P lah ya. Oke, P. Berarti kita hendak mencari AP nih. Oke. Nah, sekarang AL ini panjang berapa? Oke, AL ini panjangnya adalah 3 akar 5 gitu ya. Oke, panjang AL adalah 3 akar 5. Kalau panjang AK bagaimana? Panjang AK adalah 9. Oke, 9. Panjang KL? Oke, panjang KL di sini adalah KL 3 akar 6. Oke, 3 akar 6. Oke, panjang KL ya. Nah, maka kita misalkan bahwa AP ini adalah X yang mau kita cari. Maka kita bisa misalkan KP ini adalah Y. Kalau KP ini adalah Y, maka PL ini tentu adalah 3 akar 6 dikurangin Y ya. Gak ada sisanya kan. Berarti ini adalah 3 akar 6 dikurangin Y. Begitu ya. Berarti kita berhasil mendapatkan dua buah segitiga siku-siku nih. Oke, segitiga siku-siku APK sama segitiga siku-siku APL. Nah, sekarang kita lihat segitiga siku-siku. Oke, segitiga siku-siku APK ya. Oke, APK. Oke, APK. Berarti berlaku sifat Pitagoras ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 kuadrat ya. Berarti berlaku X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9 kuadrat. Oke, alias 81 gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat segitiga APL, oke. APL, oke. APL tentu berlaku Pitagoras juga ya. Berarti X kuadrat ditambah ini kuadrat, oke. X kuadrat ditambah ini kuadrat ya, oke. 3 akar 6 dikurangin Y kuadrat sama dengan ini dikuadratkan nih. 3 akar 5 kuadrat. Nah, berarti ini kalau kita jabarkan dapatnya apa nih? X kuadrat ditambah, ini jabarkan berarti 3 akar 6 kuadrat dikurangin 2 kali ini ya. 2 kali 3 akar 6 dikali Y, oke, ditambah dengan Y kuadrat, oke, sama dengan ini kuadrat ya. Oke, ini kuadrat kalau kita hitung dapatnya 3 kuadrat 9. Akar 5 dikuadratkan 5 gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Kalau kita hitung nih, dapatnya berapa? 9 kali 6 ya. Oke, 9 dikali 6. Oke, ini kalau kita hitung dapatnya 6 akar 6 Y ya. Oke, tambah Y kuadrat sama dengan, ini kita hitung dapatnya 45. Nah, sekarang kalau kita tulis urutannya yang bagus, maka bisa kita tulis begini kan, tambah Y kuadrat. Oke, masih tambah ini 9 kali 6, 54. Dikurangin sama 6 akar 6 Y. Oke, sama dengan 45.
Nah, kita ingat bahwa x kuadrat tambah y kuadrat ini berapa? 81 ya. Berarti ini adalah 81 ini. Oke. Nah, lalu ditambah 54 dikurangin 6 akar 6y sama dengan 45. Ah, ini tinggal kita hitung aja nih. Oke, 81 tambah 54 itu adalah 135. Oke, betul ya. Nah, ini 45 pindah jadi negatif. Sedangkan negatif 6 akar 6y pindah ruas ke sana jadi positif. Nah, ini kalau kita hitung dapatnya berapa nih? 90 ya. Nah, berarti y-nya adalah 90 dibagi sama 6 akar 6 ya. Oke, 90 bagi 6 berapa? Dapatnya 15. Oke, berarti dapatnya 15, maka dapatnya 15 per akar 6. Itu y ya. Nah, oke, kita dapat y. Sekarang tapi kita kan maunya dapatnya x ya. Oke, kalau dapatnya x, berarti kita kerja sini ya. Kita tahu bahwa ini ya, x kuadrat ditambah y kuadrat kan 81 ya. Oke, berarti pindah ke sana ya. Pindah ke sana. Oke. X kuadrat ditambah y kuadrat itu adalah 81. Tetapi x kuadrat itu berapa? Y kuadrat itu berapa? Y-nya kan adalah 15 per akar 6 kuadrat ya. Nah, oke. 15 kalau dikuadratkan 225. Akar 6 kalau dikuadratkan 6 itu ya. Nah, sekarang 225 bagi 6 bisa disederhanakan, mungkin kita bahas sama-sama bagi 3 gitu ya. Oke, kalau sama-sama kita bagi 3, maka ini kalau bagi 3 dapat 75. Ini bagi 3 dapat 2 gitu ya. Nah, oke. Berarti kalau kita hitung, ini kan berarti berapa nih? 35, 36, 37,5. Oke. Nah, berarti x kuadratnya adalah 81, kita kurangin sama 37,5 ya, berapa itu? Dapatnya 42,5. Alias apa? 42 setengah. Jadikan pecahan biasa. Ini kali ini 84, 85 per 2 ya. Nah, oke, berarti x-nya itu adalah akar dari 85 dibagi akar dari 2 ya. Oke, maka kalau kita rasionalkan kali akar 2 per akar 2, maka diperoleh akar 2 kali akar 2, 2 ya. Ini kali 2, 170. Maka jawabannya adalah setengah akar 170. Oke, berarti kita sudah bisa tulis kesimpulan ya. Jadi jarak titik A ke KL adalah setengah akar 170 cm. Oke, saya pikir untuk kali ini saja cukup ya. Sekian ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih banyak contoh lagi. Oke, terima kasih.